Alhamdulillah Bu sehat. Ibu sehat gimana hari ini? Iya, Sehat? alhamdulillah Bu sehat. Cuman agak ini aja sih, dada asa penuh gitu hari ini tuh. Karena Karena ini banyak sih apa, tugas, banyak agak kegiatan. kalau kegiatan tugasnya ya memang biasalah ya. Cuman hari ini tuh agak menguras emosional aja. Emosional. Kenapa tuh Bu? Ya sekalian aja ya biar apa, saya juga ingin solusi gitu kalau misalkan menghadapi kondisi kayak sekarang gitu. Jadi dari kemarin teh kan udah dikasih tahu ya oleh kepala sekolah tuh kalau hari ini ada pendampingan dari SMK PK dari UPI, 3 dosen gitu datang ke sini Ya. minta untuk dikondisikan. Terus saya juga kemarin tuh lagi nyari-nyari juga aplikasi untuk bisa merekam video daring ya untuk kegiatan coaching ya. Terus di samping itu ada kegiatan PAS juga yang mana seharinya tuh ada 6 sesi. Dan ini lumayan lelah ya. 6 sesi itu lumayan lelah ya. Menguras energi gitu maksudnya. Sampai Walaupun sore sebetulnya berarti Bu? sekarang ya dari pagi jam 7 itu sudah standby sampai sore setengah 4. Sebetulnya kalau segi ujian nggak terlalu menguras bagaimana gitu ya. Cuman hari ini tuh karena harus membuat program kerja yang saya tuh belum dibuatkan gitu. 2 kali pendampingan ketika ditanya tuh belum dibuatkan oleh saya gitu karena memang kegiatan banyak. Nah, pas tadi tuh dari pagi saya nguter-nguter kerjain sambil secepatnya supaya jam 1 mereka datang saya sudah siap gitu. Nah, selain itu yang membuat emosional agak sedikit terkuras itu adalah kegiatan relokasi guru P3K, Bu. Jadi sekarang itu yang P3K tahap 1 2 itu jumlahnya lumayan banyak, ada 20 orang kalau tidak salah. Itu minta untuk relokasi karena dia ada yang dari Bandung, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bogor, bahkan yang di Sukabumi pun ingin pindah, Bu. Ingin pindah juga gitu. Iya, iya, iya. Dan sekarang itu kan dibuka seluas-luasnya, hanya kendalanya adalah bukan kendala ya, salah satu persyaratannya itu adalah harus ada lolos dari sekolah asal, kemudian diterima di sekolah baru ya. Tapi selain itu harus dianalisis juga kan, meloloskan itu harus berdasarkan jumlah jam yang tersedia dengan guru yang ada, apakah tercukupi atau ketika pergi ke sekolah yang baru jumlah jamnya malah nggak ada yang pegang kan, nggak ada yang handle. Nah, saya tuh agak konflik batinnya itu adalah ketika kepala sekolah itu sudah menjanjikan kepada 2 orang guru jurusan DPIB itu di ACC untuk lolosnya. Sementara ada satu guru DPIB lagi, Bu, yang bapak-bapak. Dia pun ingin mengajukan relokasi pindah ke rumah orang tuanya di Sumedang. Sementara kan yang satu itu Bu alasannya karena di Cianjur, suaminya sakit-sakitan, sering cuci darah. Kalau yang satu lagi orang Sukabumi, dia pengen pindah ke SMK kota. Alasannya supaya jarak dari rumahnya di Gentong ke Cianjur itu lebih dekat mungkin ke SMK kota ya. Dan sebetulnya yang perempuan yang dari Sukabumi itu sebetulnya saya tidak setuju untuk pindah. Karena ketika pindah, ada jam yang tidak bisa dihandle oleh guru lain. Sehingga nanti kan kalau misalkan gurunya nggak ada kan harus mencari lagi ya. Sementara tidak boleh itu menerima guru baru sekarang itu. Kalau misalkan menerima guru baru, gajinya harus di-handle oleh sekolah. Sekolah dari mana dananya? Dari sekarang itu kan sekolah nggak boleh menarik dana ya. Itu. Kemudian yang laki-laki itu karena merasa yang 2 perempuan itu di ACC, karena alasan si ibunya itu waktu itu pernah memarahi si ibu yang di Sukabumi itu ya. Namanya Ibu A lah ya saya sebut. Akhirnya karena merasa berdosa, karena pernah istilahnya ngasih mungkin terlalu berlebihan lah memarahi si Ibu A-nya itu ya. Karena dia nggak ikut upacara, Bu. Si Ibu A yang di Sukabumi itu. Nah, karena nggak ikut upacara, sampai dia bilang, pokoknya nggak akan di ACC selamanya gitu. Kalau misalkan kepala sekolahnya beliau. Tapi karena beliau merasa bersalah, akhirnya di ACC. Walaupun saya sudah bilang, Ibu kalau si Ibu A ini keluar pindah, ini siapa yang mau menghandle? Karena ada guru satu honorer lagi, dan itu dia juga rencana ingin jadi PNS. Ya, dan PNS-nya itu tinggal nunggu gitu tuh.
Nah, si guru B, si Bapak B ya, si Bapak B itu menuntut, Bu. Ari si Ibu A cenah di ACC, ari saya kenapa enggak cenah gitu ya. Iya, Nyerangnya pasti teh pasti. bukan ke kepala sekolah, ke saya nyerang teh karena Oh, si ibu kepala sekolah teh bilang ke saya itu, ke si bapak yang B itu ya, ibu yang silahkan, menentukan ya, yang meng-ACC. bukan meng-ACC ibaratnya tuh, silahkan bapak ngobrol dengan Ibu Rika katanya tuh gitu ya, untuk hal ini karena pindah itu adalah sebuah hak ya, hak dari seorang guru untuk mengajukan, tapi untuk mengenai bisa enggaknya silahkan ngobrol dengan Bu Rika. Nah, saya ketika lagi ngerjain program kerja tuh yang ditunggu jam 1 ya Bu ya, dan itu tuh baru dikerjain sama saya tuh, soalnya mau malam dikerjain kan mati lampu. Itu si Bapak BT langsung bilang begini, Bu Rika ini gimana ya saya? Saya tuh udah ditanyain terus ini sama kepala sekolah yang di Sumedang, di SMK Sumedang. Saya tuh terus ditanyain gimana kira-kira saya relokasinya. Loh, maksudnya gimana kata saya tadi. Ini gimana? Emang saya udah tahu beliau tuh mau pindah relokasi, cuman saya pernah menjelaskan bahwa kita tuh kekurangan guru kalau pindah 3 orang itu ya. Nah, saya bilang, "Pak, saya kapasitasnya apa?" kata saya teh. Kalau ibu kepala tidak mengizinkan, ketika saya sampaikan jabarkannya pun dengan alasan jumlah jam yang tidak ada yang megang guru, saya bisa apa kata saya teh ya. Saya bisa apa? Ketika kepala sekolah si Ibu A itu diizinkan dan saya sampaikan saya tidak setuju juga karena jumlah jamnya itu nanti siapa yang menghandle, saya walaupun keberatan bisa nggak mengubah keputusan itu kata saya teh ya. Emang saya kapasitasnya apa? Apakah saya di atasnya ibu kepala atau di bawah ibu kepala? Kata saya teh gitu. Cuman narasi ibu kepala itu seolah-olah keputusan pindah tidaknya seseorang itu ditentukan oleh saya gitu. Nah kan yang bikin gemesnya saya ya, yang bikin keselnya tuh saya gitu. Karena kejadian ini tuh bukan hanya sekarang. Sebelumnya pun pernah kejadian serupa. Jadi si bapaknya teh pengen relokasi ke Gunung Buruh, tapi track recordnya teh kurang bagus. Akhirnya tidak diterima. Akhirnya jadilah dia ke sekolah lain. Nah si ibu itu seolah-olah dia tidak mau komunikasi langsung dengan si bapak yang itu ya. Akhirnya saya yang diserang Bu oleh si bapak yang pindah relokasinya yang nggak jadi itu ke Gunung Buruh. Nah sekarang posisinya hampir sama dan sayanya kan istilahnya tuh udah mah hektik kegiatan, kemudian ditunggu juga program kerja jam 1, ini 2 orang langsung gitu datang saya ngomong lagi dengan emosionalnya gitu ya. Terus si Ibu A juga walaupun dia udah di ACC sebelumnya tuh ketika ngomong lagi sama si ibu kepala jawabannya adalah harus membawa barter Bu. Jadi ketika dia keluar, nah si ibunya itu harus ada penggantinya. Gitu ya? Harus ada penggantinya di sekolah ini. Akhirnya saya tuh tadi karena saya juga emosi, ya udahlah saya pengen ketemu sama ibu kepala. Jangan sampai saya suka dijadikan apa ibaratnya tuh. Jadi bukan perang ya. Jadi kayak seolah-olah kambing hitam gitu ya. Kalau misalkan Bu Rika nggak menyetujui, ya udah nggak bisa gitu ya. Padahal saya kapasitasnya apa kan yang lebih berwenang ibu kepala kan ya. Sepenuhnya keputusan mutlak itu kan ada di kepala sekolah bukan Bu ya. Nah itu betul. Sampai akhirnya tadi mah karena saya juga lagi capek berenangnya berbagai hal. Nah saya teh langsung aja tadi teh ketemu dengan ibu kepalanya disampaikan, Ibu ini gimana kata saya teh. Kalau misalkan seperti ini tidak adil kan? Karena si Ibu B mah tidak, si Ibu A mah tidak dituntut untuk barter Bu, menurut si Bapak A teh, si Bapak B teh. Jadi boleh di ACC tapi nggak usah ada barter. Tapi kenapa kok saya malah ada barter katanya teh gitu. Ya, atau silahkan tanyakan aja ke ibu kepala kata saya teh. Kalau saya nggak di ACC Bu, sementara si ibu itu di ACC tanpa barter, saya mau ke KCD, mau ke mana dia teh ya, mau ngomong. Sementara dia teh kan vokal juga. Aduh kata saya teh ini mah kalau dipanjangin bakal tambah panjang ya. Akhirnya tadi tuh komunikasilah dengan TU-nya, kepala TU-nya ternyata sudah ada informasi dari GTK bahwa kalau pindah itu harus barter. Kalau misalkan memang si jumlahnya tidak terpenuhi ya ketika dia pergi. Nah, akhirnya tadi itu ya saya komunikasi dengan ibu kepala, saya komunikasi dengan beberapa staf di TU-nya, dengan kepala TU-nya. Akhirnya diputuskanlah karena daripada nanti timbul ketidaknyamanan ya untuk semua P3K karena yang datang ke sekolah Gunung Buruh itu hampir semuanya itu mengajukan relokasi Bu. Kebayang coba guru bahasa Indonesia memang itu nggak ada yang orang situ ya?
Iya, ada beberapa orang yang memang dari luar kota. Kebayang kalau misalkan semua pada pergi kan, bahkan yang di dalam kota aja pengen pindah gitu mendekati rumahnya. Sampai saya teh, aduh ini bakal kacau balau gitu ya kalau misalkan di ACC. Akhirnya diputuskan, udah atuh satu kata semuanya. Nah, alhamdulillahnya si ibunya ini mau ya setelah saya tekan. Karena saya marah karena kesel kan, kesel itu. Cuman Bu, nanti kalau misalkan nanti suatu saat ke depan nih, begitu lagi, saya tuh kadang nggak bisa ngontrol gitu, nggak bisa ngontrol diri kalau ada kondisi hal yang sama gitu. Jadi seolah-olah saya yang dibenturkan dengan guru-guru yang lain, dia beliaunya mau cuci tangan gitu, ibarat cuci tangan teh mah Gitu ya. nggak mau bentrok. Kadang saya tuh suka gemes, akhirnya marah-marah sendiri, suka apa ya, misuh-misuh sendiri gitu. Misuh-misuh sendiri sampai Pasti, Bu. asap penuh gitu sih dada itu ya, asap penuh gitu. Kira-kira gimana ya Bu ya? Saya tuh sampai tadi teknik stop kata saya teh, narik nafas. Aduh, di satu sisi saya ingin marah gitu ya, tapi di sisi lain saya juga harus berargu argumen gitu dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman yang tadi yang tidak setuju, dengan teman-teman yang lain yang mengkondisikan. Itu kadang energinya gitu, Masya Allah gitu ya. Kira-kira gimana ya Bu ya? Panjang banget ya saya cerita. Bagus, Bu. Apa ya? Penjelasannya runut banget gitu ya. Karena memang masih hangat itu pasti karena ya masih Ya baru momennya tadi, hangat baru banget tadi. tadi banget gitu. Jadi pasti ibunya juga lagi meluap gitu ya. Masih ke bawah suasana juga pasti ya Bu ya. Nah, eh saya baru tahu bahkan kalau ada apa kebijakan seperti itu gitu karena kalau yang sampai ke sekolah kami itu bahwa P3K itu masih belum bisa masih belum diperbolehkan untuk mutasi gitu ya Bu ya. Jadi saya baru tahu informasinya juga nih sekalian dari Ibu gitu. Apakah itu memang informasinya itu hanya untuk kalangan SMA saja atau untuk yang lain juga saya kurang paham gitu ya untuk itu gitu ya. Nah, melihat dari apa yang Ibu sampaikan ya mengenai kondisi hari ini gitu ya, yang begitu hektik dan chaos mungkin ya Bu ya. Jadi Ya, bisa di pertempurannya luar biasa. Saya sih apa ya? eh Terbayang gitu karena sebetulnya saya juga pernah pernah ada di posisi itu gitu ya Bu. Jadi ketika sebelum saya di apa? Sebelum saya di sekolah sekarang ini saya juga pernah dulu karena lamanya saya juga ngajarnya di swasta gitu Bu. Pernah ada di posisi itu di mana ketika setiap ada masalah yang selalu dikedepankannya itu saya yang selalu dorong-dorong ya dari belakang tuh. Tahu, sok Bu Anggun tahu, sok Bu Anggun. Jadi mudah-mudahan saya mencoba sedikit apa ya menyelami apa yang ibu rasakan gitu saat ini mudah-mudahan bisa sedikit gitu sedikit sedikit merasakan gitu ya Bu ya. Nah, saya tuh mau eh tanyanya apa yang melatar belakangi awalnya gitu. Apa memang mereka ada nggak sih kenyamanan gitu Bu? Mereka itu sebetulnya kenapa sampai harus mengajukan relokasi kan sebetulnya kalau misalnya kecuali yang bapak yang apa yang suaminya tadi yang cuci darah itu ya memang butuh pendampingan ya Bu ya. Nah, selain dari yang itu gitu. Seperti misalnya ibu guru yang ada di kota gitu, terus kemudian bapak yang dari Sumedang, apa yang menjadi landasan utama mereka untuk mutasi gitu. Sementara kan saya yakin ya kalau misalnya eh, kita resapi dalam-dalam gitu kita kenapa sampai bisa ditugaskan di satu sekolah tersebut kan kadang ya perjuangannya juga panjang lah ya Bu ya. Kenapa tidak dijalani dulu gitu dari mereka? Ada nggak eh, apa ya yang melatar belakangi keinginan mereka tuh sebetulnya apa sih Bu? Diawali dari apa gitu sebelumnya tuh? Apakah memang tidak nyaman atau apa gitu? Soalnya sampai serentak gitu hampir semuanya gitu. ada ini Bu, banyak alasan Bu. Kan ada yang dari luar kota ya. Kalau dari luar kota jelas dia mungkin lebih cenderung memilih untuk pulang lagi ke kotanya. Kayak yang dia dari Bandung. Jadi ada yang LDR-an, tapi ada juga yang gadis, tapi asalnya dari Bandung. Dia mungkin di sini juga karena baru, otomatis kan tidak ada siapa-siapa. Dia juga nggak nyaman di sininya. Jadi ingin pulang juga ke Bandung.
orang yang Cianjur, suaminya di Cianjur, LDRan, baru ngelahirin, itu juga mengajukan relokasi. Ada juga yang dari Bogor pun sama, alasannya adalah jauh, dia punya yayasan di Bogor, masih suka pulang pergi Bogor Sukabumi kalau hari Sabtu Minggu ya. Dia juga mengajukan relokasi. Ada juga yang dari Sukabumi, Bu, sama-sama Sukabumi, tetapi dia ingin lebih mendekatkan lagi ya posisi sekolahnya dengan rumahnya, yaitu ada guru bahasa Indonesia bapak-bapak, ada guru jurusan DPIB yang ibu-ibu. Ya, ada satu lagi dia rumahnya sudah di sini, keluarganya sudah di sini, tapi alasannya adalah untuk merawat orang tua katanya teh, karena ingin dekat dengan orang tua alasannya. Seperti itu. Jadi alasannya tuh ada aja Bu sebetulnya. Cuman mungkin yang jadi apa kekesalan saya adalah keputusan ibu kepala sekolah itu kadang tidak dianalisis terlebih dahulu gitu, bahwa ucapan beliau itu akan sangat berdampak besar kemana-mana gitu ya. Ketika dia tidak adil dalam memutuskan dan tidak berdasarkan by data, itu akan berefek. Ya, contohnya karena mungkin beliau kan perempuan ya, kan ibu teh geus janji kasih ibu ieu teh mau di ACC gitu ya. Jadi kumaha tuh da ibu teh nggak enak, udah pernah ngerasa salah ke dia teh, makanya ibu ACC. Terus si bapak ini gimana Bu? Atau si bapak ini mah nggak akan di ACC. Ibu alasannya apa gitu ya? Ah pokoknya salilana mau di ACC, we si bapak ieu mah gitu nya. Kudu aya barter. Kan nggak adil ya kalau kayak gitu tuh. Kadang saya tuh suka berpikir, nggak boleh gitu alasannya. Kalau gitu alasannya itu kan jadi bumerang dan harus ada alasannya lah, iya harus logis kan alasan logis alasannya. ya, alasannya Harus logis. alasan logis gitu. Jadinya pada akhirnya ujung-ujungnya suka diserahin akhirnya mah. Ya pokoknya mah ke ibu mah hoyong terang janten we cenah jantenna. Jadi silahkan dihandle dulu sama Bu Rika dan juga kepala TU. Kan jadi nanti aduh gitunya kadang-kadang kita sudah merumuskan nih ya, sudah kasih alasan logis dan lain sebagainya dengan berbagai analisis gitu ya. Si ibunya teh kadang mementahkan dengan mudahnya gitu tanpa berpikir, tanpa ngajak ngobrol ke kita dulu gitu. Kadang suka bikin keselnya kadang gitu juga gitu. Nah, kalau di kondisi-kondisi nggak bisa dimusyawarahkan, akhirnya saya ngedumel sendiri gitu, Bu. Pasti, Bu. Suka ngedumel sendiri gitu. Karena akhirnya yang jadi sasaran beberapa orang, yang termasuk yang si bapak yang tidak jadi relokasi ke Gunung Guru, itu kan seluruh sekolah tuh di WA grup tuh Bu gandeng rame Bu dengan bahasanya tuh ya Allah nggak pas lah, nggak pantas lah sebagai seorang guru ya. Tapi saya juga nggak tahu dia teh menunjukkannya itu ke saya atau ke kepala sekolah gitu ya, dia teh berbicara seperti itu teh. Dan saya nggak ngerasa gitu ya, saya nggak ngerasa putusannya itu kan memang bukan di saya, saya di kepala gitu. Tapi karena yang diajak bertemu langsungnya saya gitunya, jadi kadang suka kena getah nawe gitu teh. Akhirnya mah ya tadi sih. Jadi saya suka kadang lepas kendali gitu, kadang suka lepas kendali gitu ya ketika marah itu ya. Di satu sisi saya harus berbicara tetap baik kepada teman-teman yang lain ya dengan respon yang positif ataupun yang tidak positif. Tapi di sisi lain saya juga punya marah gitu yang ingin diluapkan gitu ya. Ya pasti Bu. Kesalahan yang meluapkan kira-kira gimana ya Bu Anggun ya Allah gitu. Jadi kita lihat dulu nih sebetulnya apa sih yang ingin Ibu uraikan dulu gitu di sini, apakah Ibu itu ingin fokus ke rekan-rekan Ibu agar sebetulnya yuk kita nyamankan dulu aja di sini, atau misalnya kita perbolehkan aja lah semuanya kita mau ACC mutasi gitu. Nah, atau misalnya Ibu mau fokus ke kepala sekolah nih, sebaiknya kepala sekolah itu harusnya ketika dia punya jabatan, kemudian dia juga punya kendali, harusnya ketika memberikan keputusan itu jangan asal-asalan gitu, jangan hanya terbawa perasaan gitu. Kadang kan kita nggak boleh ya gender tuh, kesetaraan gender. Kadang kita mikir kan kepala sekolahnya perempuan jadi begini jadi begitu. Sebetulnya kan itu tidak boleh ada kata-kata seperti itu gitu. Apapun itu ketika sudah jadi pemimpin, ketika sudah jadi kepala sekolah, ya harus mau menempatkan posisi kita sebagai kepala sekolah, tidak perlu melihat itu perempuan atau laki-laki. Jadi sebisa mungkin kita mengenyampingkan perasaan kita, tapi otomatis kita harus lebih logis, kita tuh harus lebih di atas perasaan gitu. Jadi agar apa yang disampaikan itu apa ya? Bukan bermakna tapi apa ya?
ada dasarnya, berdasar gitu ketika kita menyampaikan, oh ini di ACC nih, oh yang ini tidak di ACC karena alasannya begini. Kita lihat misalnya dari permennya nih seperti apa, atau misalnya dari eh, apa PP-nya harus seperti apa nih, seperti apa syarat-syarat harus mutasi itu sebetulnya apa gitu. Nah, Ibu harusnya sebagai pemimpin baiknya kayaknya ya seperti itu. Jadi menyampaikan alasan itu yang logis gitu. Harus ada dasar-dasarnya biar memang lebih kuat ketika si ibu tersebut memberikan keputusan. Nah, sementara mungkin eh beliau apa ya, ya tadi kan seperti yang tadi Ibu sampaikan, pokoknya yang ini mah di ACC we, yang ini mah itu bikin kairah oge ente di ACC gitu. Tak berarti kan memang itu ada alasannya itu nggak logis gitu. Itu mah sesuai hati nurani nih. Kadang kan kita nggak boleh ya seperti itu gitu. Karena ini kan sebuah instansi gitu, bukan bukan ini bukan lingkungan keluarga aja, tapi ini instansi di mana kita ketika memberikan keputusan dari seorang pemimpin itu yang memang harus mendasar, harus terstruktur gitu, jelas alurnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya gitu Bu. Jadi kalau menurut Ibu mana nih yang ingin Ibu selesaikan tuh? Rekan-rekan yang mutasinya atau memang setiap keputusan kepala sekolahnya gitu? Eh, Ya, paling sebetulnya muaranya kan di kepala sekolah ya. mm, mm, Jadi istilahnya tuh gini, setiap yang diputuskan oleh kepala sekolah kan itu berdampak banyak, mm, ya mm. berdampak Iya, banyak dan berdampak ke saya juga suatu saat. iya, Ketika di ACC relokasi semua, saya sendiri Bu yang pusing nanti mencari iya. penggantinya oleh Cari ya. siapa. Heeh. Jadi Mm, mm, awal akhir pun pasti akan ketemunya masalahnya dengan saya lagi mm, kalau saya mau abai dengan mm, mm, istilahnya tuh udahlah turutkan we keinginan guru-guru ya misalkan kan tetap ujung-ujungnya pasti kembali masalahnya adalah dengan saya lagi ketika jamnya nggak ada yang penggang yang handle saya harus kemana belum lagi dari bendahara pasti bendahara akan memarahi saya karena kenapa di ACC ini kan akhirnya tidak bisa di cover oleh dana iya. pemerintah ya kalau misalkan honor udah mah dari GTK-nya nggak akan menerima lagi honor dananya pasti akan dibebankan ke Kembali ke komite ke sekolah sekolah. ya. Mm, Dan itu kan akan tambah berat gitu. Dananya dari mana misalkan ya. Pasti akan terpojoknya saya juga. Maka mungkin yang akan saya lakukan adalah mengajak diskusi para pemangku kepentingan kayaknya, pemangku jabatan. betul. Terutama mungkin kepala sekolah harus diberikan pengertian bahwa keputusannya ini tidak tepat ketika tidak adil karena akan berdampak luas. Ya, dan bukan hanya guru jurusan DPIB aja nanti yang akan menuntut untuk diperlakukan hal yang sama. Guru mesin, guru TKR, guru bahasa Indonesia, Hmm. itu semua nanti akan meminta juga perlakuan yang sama gitu. Iya, Dan akan iya. menimbulkan chaos walaupun tadi pas waktu sore itu setelah asar, itu yang guru DPIB yang si Ibu A ini sampai Iya, nangis Bu ketika saya sampaikan bahwa harus harus ada ada barter barter. tetap dengan saya sampaikan alasan-alasannya dan dia juga sudah tahu bahwa dari awal saya sudah menyampaikan nggak bisa pindah kata saya tuh kalau selama belum ada penggantinya dia nangis Bu nangis dan Hmm. isinya kecewa mungkin dengan alasan saya dan di situ saya juga karena perempuan kali ya karena perempuan emosi saya juga udah tadi dimarahin orang gitu ya terusnya saya komunikasi juga marah dengan ibu kepala dengan kebijakannya yang tidak sesuai saya diskusi dengan guru TU juga yang istilahnya sama-sama sepakat juga yang mengatakan juga salah apa yang disampaikan oleh ibu tuh keputusannya itu salah gitu. Nah harus ketemu dengan orangnya langsung dan menyampaikan ke orangnya langsung dan orangnya juga nggak menerima gitu dengan legowo dia nangis gitu ya. Kemudian terlihat dari wajahnya tuh yang kecewa. Dari situ saya tuh juga gimana gitu di perasaan itu ya. Cuman ya alhamdulillahnya adalah setelah saya tegas dengan ibu kepala supaya saya juga jangan kena getahnya lagi seperti terulang beberapa kali sebelumnya. Ibu kepala akhirnya sepakat, kemudian beberapa TU pun sepakat menyatakan hal yang sama. Ketika si ibu yang tadi kecewa dengan yang saya sampaikan, paparkan setelah asar itu ya, dia datang lagi Bu ke ibu kepala. Datang lagi sampai dia tuh bilang gini, wah ini mah harus ketemu nih sama ibu kepala karena yakin kalau ibu kepala meng-ACC, Bu Rika nggak akan bisa apa-apa ibaratnya. Kata saya, silahkan ketemu dengan ibu kepala. Saya juga tadi sudah komunikasi dengan ibu kepala sebelum dari UPI itu datang, kata saya tuh ya, Iya. sebelum siang itu. Dan alhamdulillahnya lebih plongnya si ibunya sepakat, Bu. Tapi kalau si Hmm. ibunya udah nggak sepakat, saya yang suka pusing sendiri, suka misu-misu sendiri. Tapi alhamdulillah kalau tadi sih selesai. Cuman emang Alhamdulillah. emosionalnya tuh masih ke bawah gitu ke rumah tuh sampai gitu.
Saya tuh ngerasa nggak enak dengan si ibu yang Pasti kecewa pasti tadi ya. Bu. Iya. Karena mungkin Berarti perempuan mungkin ya. iya, kelihatanlah kita pun ketika di posisi itu ya sudah diberikan harapan penuh gitu ya sama kepala sekolah bahwa kita tuh Hmm. diperbolehkan pindah. Tiba-tiba ada kebijakan baru bahwa ketika pindah harus barter. Kita kan sudah di atas nih, seolah dijatuhkan lagi. Padahal kan kita sendiri juga yang menyampaikannya itu bukan karena keinginan kita sendiri kan. Saya percaya juga sama ibu gitu, karena itu memang kebijakan dari pemerintah harusnya seperti itu gitu ya Bu ya. Mhm. Oke, Iya. kalau saya lihat ya dari pernyataan ibu yang tadi meluap-luap gitu Bu, tapi kerasa lah kerasa ada sedikit sudah mulai apa ya terurai gitu ya, ada sedikit penurunan gitu Kak dari ibunya, sudah mulai cooling down gitu ya. Ibu juga sekarang mungkin bisa memposisikan bahwa ketika apa yang sudah dilakukan ibu hasilnya seperti ini gitu. Nah, saya ingin tanya, adakah bisa dilihatkah gitu Bu skalanya gitu dari ketika ibu pertama kali tadi menyampaikan begini begini begini, kepala sekolah itu selalu menyampaikan seperti ini dengan keputusan yang kadang-kadang sesuai hati nurani saja gitu ya, tidak melihat alasan yang kuatnya apa gitu. Nah, ketika ibu tadi sudah disampaikan bahwa harus duduk bareng bersama dengan pemangku kebijakan gitu ya, terutama dengan kepala sekolah, dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan penguatan yang akhirnya ketika ada keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah akhirnya tidak sembrono gitu, tapi memang beralasan dan berlandaskan gitu. Nah, ibu bisa, saya yakin ibu juga bisa melihat tuh ketika sebelum ibu ada komunikasi dengan kepala sekolah gitu antara dan sebelumnya bisa dilihat Bu ya. Ada perubahan nggak sih Bu ketika Ibu tadi, aduh maaf Bu, sebelum komunikasi dan setelah komunikasi gitu Bu. Aduh maaf Bu sebentar Bu. Eh, iya, boleh boleh Bang Anggun. Iya, maaf Bu. Ada sih Bu Anggun. Jadi memang ketika kita komunikasi dengan kepala sekolah, jadi kitanya harus observasi dulu sih yang saya rasakan step-stepnya ya. Jadi jangan hanya pemikiran kita sendiri dengan pemikiran kepala sekolah. Karena kadang ketika bertemu dengan kepala sekolah, kadang kita tuh kayak kasih rep kali ya dengan narasinya beliau gitu, yang pada akhirnya mengiyahkan walaupun pas waktu udah di luar aja baru ya kita teh, itu teh keputusannya teh nggak bijak gitu ya, nggak bijaksana, nggak bijak sini gitu. Nah mungkin hal yang harus dilakukan berdasarkan kejadian tadi ya, saya harus komunikasi dengan rekan-rekan lain Bu yang terkait gitu, yang terkait diajak ngobrol bagaimana sih sebetulnya duduk persoalannya, diobservasi dulu gitu. Uh, dan nilainya itu dari pas pertama tuh yang hanya sebetulnya saya ngobrol dengan ibu kepala tuh sudah sebelumnya tuh Bu tentang relokasi ini tuh kegundahan saya tuh sudah ngobrol. Cuman karena saya ngobrolnya itu bukan berdasarkan observasi hasil dari informasi GTK, nggak utuh tuh alasan saya untuk menguatkan ibu kepala tuh nggak utuh, sehingga si ibu tuh tetap di ACC ya si ibu A tuh. Nah itu dari awal nilainya mungkin 3 lah ya, 3, 4 gitu. Tapi setelah saya langkah-langkahnya adalah observasi dengan beberapa rekan, cerita lah ya dengan teman-teman yang memang yang terkait gitu ya. Kemudian diambillah sebuah kesimpulan, akhirnya diputuskan oleh saya sendiri dengan tegas gitu ya bahwa ini keputusan yang tepat, insya Allah ini gitu ya, insya Allah ini. Itu pun hasil setelah saya sholat nih. Kadang-kadang ya Masya Allah gitu ya, ketika sholat teh bukannya malah sholat khusyuk gitu ya, tapi malah kadang suka celing aja ide teh gitu ya. Kayaknya ini nih yang paling tepat gitu ya. Nah tadi tuh kepikirnya setelah sebelum jadi jangan terburu-buru mungkin step-stepnya itu. Setelah itu diputuskan, akhirnya komunikasi dengan teman, sepakat, dan kepala sekolah ini disampaikan alasannya dengan hasil berbagai ya, hasil dari rapat dari GTK, hasil dari operator, hasil dari kepegawaian. Akhirnya disimpulkanlah dan dikasihkan alasan buat alhamdulillah akhirnya sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi bisa adil untuk semuanya. Dan nilainya saya pikir insya Allah mudah-mudahan 9 lah Bu. Walaupun pasti keputusan yang diambil itu tidak akan memuaskan beberapa orang yang ingin pindah tadi ya. Tapi tidak masalah, yang penting kita sudah punya standar kesepakatan yang memang bijaksana bijaksini dan nanti pada akhirnya akan
tidak akan merepotkan kitanya lagi gitu, tidak akan menjadi masalah gitu di masa depan gitu sih kalau yang saya rasakan. Iya, Gitu sih Bu Anggun. udah sudah kelihatan ya Bu ya dari skalanya dari skalanya saja gitu, dari ketika awal kita hanya mendengar dari kepala sekolah saja satu pihak gitu. Berbeda ketika Ibu sudah melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi ada penguatan dari gurunya masing-masing, kenapa mengajukan mutasi, apa alasannya dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan adanya komunikasi dua arah, baik itu kepada kepala sekolah maupun itu dengan rekan sejawat yang terutama dengan ada urusan tersebut gitu, yang ada memang berurusan tersebut. Nah, berarti memang ke depannya yang harus benar-benar dilakukannya itu adalah komunikasi ya Bu ya. Tadi seperti yang Ibu Iya, sampaikan juga, betul. Ibu juga sudah tahu sebetulnya jawabannya gitu ya. Sudah tahu, sudah saya yakin Ibu sudah lebih paham lah gitu ya, apa yang harus dijalankan, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi memang eh, komunikasi itu memang paling penting gitu ya. Jadi kita kadang mengabaikannya ketika kita sudah merasa ini adalah jalan yang terbaik. Nah, kadang itu yang suka menyesatkan tuh. Tapi kalau ketika kita berkomunikasi, kemudian kita meminta saran, meminta arahan, nah biasanya kadang arahan dan kritik dari mereka itu tidak nyambung dengan apa yang kita pikirkan, tapi paling tidak ketika ada obrolan kadang tiba-tiba itu wahyu atau ilham itu tiba-tiba suka datang. Nah, Ibu kan tadi juga sampaikan bahwa ketika Ibu sholat ya, ketika Ibu sholat juga tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba solusinya gitu, karena memang ya Allah Subhanahu Wa Taala juga jelas ya, bukan kadang selalu memberikan kemudahan gitu, apalagi ketika kita memang berniat baik gitu. Di jalan apalagi ibu ketika sedang sholat, berarti ketika sedang memang hanya berdua sajalah antara ibu sama Allah, jadi memang sudah diberikan jalan yang terbaik. Intinya komunikasi dengan seperti itu pun kan berarti kita juga komunikasi juga sama Allah ya Bu ya. Saya percayalah sama ibu yang lebih tahu lah seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk aksi kedepannya nih Bu, untuk aksi kedepannya berarti ketika ada permasalahan ini terjadi lagi, berarti Ibu akan melakukan hal yang sama begitu ya, Pak? Iya, betul. Komunikasi gitu ya, Bu ya? Dan tidak terlalu terburu-buru gitu mengambil keputusan, Gitu, tidak terlalu harus terburu. harus Jadi harus, tenang gitu. jadi harus tenang. Tadi kan Ibu juga melakukan apa, teknik stop kan gitu ya, Bu ya? Teknik stop. Jadi apa? Eh apa Bu, mindfulness. Mindfulness, ditarik dulu nafasnya, kemudian ditenangkan dulu, harus mengembalikan ke posisi nol gitu, Iya, seperti di Pertamina, biar kita bisa mengisinya lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Percayalah Bu lah, insya Allah. Dan saya yakin sih apa yang Ibu lakukan, Ibu juga pasti mempertanggungjawabkannya ya Bu ya, karena saya yakin ketika Ibu mengambil keputusan, ketika Ibu berkomunikasi dengan siapapun itu pasti tentunya Ibu juga sudah punya standarnya gitu, apa yang baik, apa yang juga tidak baik, karena salah satu apa Ibu memberikan keputusan itu kan mau tidak mau kan ya, selain ya dimanapun juga seperti itu, selain kepala sekolah yang menjadi ke, apa yang menjadi pemimpin kedua lah gitu ya Bu, pemimpin kedua gitu ya, dari kepala sekolah itu kan pasti dimanapun biasanya memang maka kurikulum gitu. Nah, saya yakin ketika Ibu memberikan keputusan itu dengan berkomunikasi, dengan ketenangan yang penuh gitu ya, tadi mindfulness, saya yakin itu pun pasti sudah bisa memberikan jawaban-jawaban apa yang sepertinya Ibu harapkan dari jawaban tersebut gitu ya, sehingga eh, memberikan solusi terbaik baik itu untuk Ibu sebagai pengatur di motornya sekolah gitu kan, kurikulum itu motornya sekolah ya Bu ya, ataupun keputusan terbaik juga untuk rekan-rekan yang memang bersangkutan gitu ya Bu ya. Saya percayalah sama Ibu, sudah makan asam garam pendidikan, apalagi ya yang sudah jadi kurikulum itu sudah terbaik lah Bu. Hebat gitu Bu ya. Gitu. Gimana Bu kalau kalau untuk saya sendiri gitu, itu pengalaman yang sangat baik juga sih Bu. Banyak yang bisa saya ambil gitu ya, yang bisa saya pelajari juga dari apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Gitu Bu. Jadi ya mudah-mudahan Ibu kedepannya bisa lebih kuat lagi
bisa lebih tangguh lagi, bisa memberikan keputusan yang makin bijak-bijak lagi untuk rekan kerja yang lainnya. Gitu ya, Bu ya. Gitu. Ya, makasih Gimana, Bu? banyak ya Bu Anggun ya sudah mendengarkan Ya. lumayan lama nih saya cerita. Gak apa-apa, Bu. Ya, Saya alhamdulillah sih senang lebih kok tenang sekarang. mendengarkan cerita rekan-rekan yang mungkin orang lain itu menganggapnya itu masalah, tapi kadang jahat juga sih sebetulnya ya kalau saya menganggap masalah itu justru saya jadikan sebagai bahan pengalaman dan belajar gitu ya Bu ya. Saya banyak belajar banget gitu ya dari Ibu, dari kisah-kisahnya dari kemarin tuh banyak banget kisah-kisah yang saya pelajari dari Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sudah mau Iya, berbagi, sama-sama. sudah mau Saya juga sharing banyak juga. belajar dari Bu Anggun. Makasih banyak ya Bu Anggun. Wah, lama Iya, banget nih 35 menit. Nggak apa-apa kali ya. iya. Nggak apa-apa. Nanti Ceritanya kalau mau soalnya dipotong lama mah tadi. nggak apa-apa. Yang penting kan nggak tidak kurang dari 15 menit ya Bu ya. Nah, iya, Iya, oke siap-siap. lah itu aja pokoknya Baik. keren Bu. Ya. Heeh. Sukses Ya, makasih Ibu, banyak Bu mudah-mudahan Anggun ya. diberikan kesabaran Siap. yang lebih Semoga banyak lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibu ya, diberikan kesehatan tetap sehat terus, untuk juga Bu Anggun ya. Mm-mm. Ibu Betul. juga yang tetap Bu Anggun sehat. juga Pokoknya tetap sehat. mudah-mudahan kedepannya ketika lebih tentunya kalau masalah pasti ada terus ya Bu ya. Ketika nanti lebih banyak masalah lagi gitu ya. Saya percaya insya Allah dengan kebulatan hati Ibu, dengan mindfulness-nya juga mudah-mudahan bisa memberikan keputusan yang lebih baik lagi dan bermanfaat baik itu untuk ibu sendiri jangan lupa karena keputusan tersebut tidak boleh hanya baik untuk rekan saja tetapi itu juga harus baik untuk ibu ya. Oke Bu, semangat Bu. Ya, semangat Bu Anggun ya. Ya. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bu